Dari umur berapa mulai punya cita-cita pengen jadi diva mini Indonesia? Konten itu juga sampai keluar kota? Lumayan sih, kemarin ke KL aku ada visit ini restoran gitu. Wih, sampai diundang sampai ke KL. Iya, karena kan ada rekan aku di KL. Jadi tiket dijual harga 99.000, udah termasuk makan dan udah termasuk kerikilnya. Momentumnya apa? Pada saat itu ada kamu sedang menghadapi apa? Atau kamu sedang berada di titik apa? Ya, di titik kehidupan yang memang tidak baik-baik saja. Secara apa? Secara hati, secara ekonomi? Ya, secara hati dan gitu deh, gitu. Secara hati? Apa kamu dikecewakan orang? Kalau aku berhenti, aku gagal, bagaimana orang di sekeliling aku yang pengen aku sukses? Secara manusia hancur, kecewa banget, sedih. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Loli Unyu atau owner Loli. Oh my god. Assalamualaikum Kak Feni. Waalaikumsalam. Aduh, owner Loli, kita ada owner cafe loh di sini ya. Nah, ini pertama-tama kita mau tanya dulu, kan kamu dulunya tuh kita kenalnya aktifnya di dunia hiburan ya. Sinetron, apalah segala macam. Tiba-tiba jadi owner Loli. Itu gara-gara kamu punya cafe kan? Iya, gara-gara aku ada cafe dan juga aku konten. Kafenya itu aku kontenin gitu. Ya, ini ceritanya kamu punya cafe tuh kenapa? Apa udah bosan di dunia hiburan atau lagi pengen nambah-nambah aja atau apa sih? Pengen ini aja sih kan, kita itu kan namanya jadi dunia entertain kan, harus benar-benar kita bisa saving, bisa nabung. Jadi akhirnya aku kealihkan ke bisnis gitu loh. Tapi itu bisnisnya emang aku di kampung. Jadi dimulai dari aku beli tanahnya, aku ngebangun, dan di situ tuh aku masih berpikir ini apakah aku sewain ataukah bagaimana. Nah, adik aku tuh bilang, "Teh, kita bikin kafe aja teh," gitu. Ada ya udah dibikin kafe gitu. Itu udah dari tahun berapa tuh kafenya tuh? Kafenya sebenarnya tuh dari 2022 apa 2021 ya. Nah, 1 tahun berjalan. Nah, di tahun yang keduanya itu viral. Oh, tahun kedua langsung viral. Tahun pertama mah itu belum, maksudnya ramai tapi itu nggak viral. Nah, pas 1 tahun satu tahun berikutnya aku kontenin, alhamdulillah. Jadi itu idenya siapa bikin konten waktu itu? Idenya aku. Kamu keidean itu bisa apa, dapat dari mana itu ininya? Jadi kan pada saat itu tuh aku tuh beberapa kali nyari jargon depan tuh berkali-kali Kak, dari halo Loli, welcome Loli Unyu segala macem lah. Aku bikin opening sama tim juga kan, ada yang ngamerain gitu kan, tim editing juga. Terus kata mereka tuh pokoknya terus aja tuh. Akhirnya aku berulang-ulang kali belum ada yang oke. Nah, dan terakhir di Welcome to Mini Vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Nah, itu yang sampai sekarang alhamdulillah. Gak, kamu tuh tahu dari mana bahwa kalau mau bikin konten harus punya jargon atau gimmick kayak gitu tuh belajar dari mana? Atau emang udah natural aja tuh gimana? Karena ya aku dengar, ya aku lihat, aku pelajari, harus punya karakter gitu Kak. Jadi biar orang tuh terngiang-ngiang, biar orang tuh gimana supaya nggak monoton konten aku gitu kan. Intinya harus punya sesuatu menurut aku Kak. Jadi kalau misalnya kita kontennya flat gitu kan, sedangkan yang bikin konten sekarang kan banyak. Iya. Gitu. Kamu belajarnya atau kamu perhatiin konten siapa aja tuh waktu itu sebagai ininya referensi? Banyak juga sih, kayak di TikTok gitu kan. Kayak konten-konten yang vlog-vlog gitu, ada mini vlog, kayak ada in my life dan lain-lain gitu. Banyak juga sih, aku nggak bisa sebut satu-satu, ada banyak banget kan. Itu semua kamu perhatiin dan iya, semuanya semua aku pelajarin. Harus ada openingnya yang khas. Itu kamu cari-cari tuh? Aku cari terus sampai aku beberapa kali nggak naik. Udah beberapa kali ganti deh aku. Padahal kamu punya tim tuh ya. Timnya siapa aja tuh timnya? Ada kameramen, ada editing, tapi itu udah nyampur. Dia tuh suka ngasih ide juga gitu. 1 orang atau 2 orang? 2 orang. Jadi ini belum naik tuh kamu, tapi timnya udah kamu bayarin tuh. Iya.
modal tadinya terus. Tadinya 1. Nah, sekarang 2. Sekarang 2. Iya. Jadi emang udah niat ya. Udah. Jadi modalnya berapa itu waktu itu kamu bikin kafe sama untuk membangun konten? Kalau kafe mah kan emang aku dari ngebangun ya. Jadi dari beli tes berapa ya itu ya? Oh, banyak lah. Banyak lah ya. Tapi kalau membangun tim konten ini? Sebenarnya kalau konten itu dari YouTube aku awal dulunya. Dari mulai YouTube, terus akhirnya aku Itu langsung udah ada kameramennya tuh? Udah, gitu. Tapi awal-awal memang pasti pakai sendiri kan, karena kan belum inilah gitu. Akhirnya tapi aku dari ya awalnya modal sendiri. Jadi intinya belum ada hasil nih dari konten, ya aku dari mana aja, dari job ini gitu untuk modal aku berkonten, istilahnya menggaji, bikin konten dan lain-lain gitu. Sekarang udah bisa tuh dari hasil konten udah bisa membiayai. Udah, alhamdulillah. Produksi sendiri. Nah itu arahnya sebenarnya apa waktu itu, konten kamu tuh arahnya apa? Atau masih nyari-nyari waktu itu? Atau udah ketemu langsung nih owner Loli? Belum. Iya, dari mulai ada In My Life, konten-konten. Kalau TikTok ya, kalau YouTube sih dulu udah lama tuh aku sebelum TikTok tuh YouTube dulu. Kalau YouTube emang konten-konten aku mengangkat pernikahan orang mini gitu. Jadi kayak seputar orang mini. Dulu tuh aku gitu sama kegiatan aku juga gitu, kayak aku bawa mobil. Karena kan orang mini perempuan kan belum kayak jarang ya gitu yang kakak tahu yang bawa mobil gitu. Nah aku tuh bawa mobil terus main ramai gitu. Kemudian habis itu mulai masuk setelah punya kafe baru bikin konten yang owner. Iya, owner di TikTok itu. Nah itu kan owner kamu juga kan ada gimmicknya kan, yang mulai ada yang bawain tas lah, di mobil ada asistennya pakai baju pramugari. Nah itu gimana tuh penemuannya tuh, penemuan idenya? Dari tim tuh, kalau itu dari tim. Makanya kan ada kan si asisten aku ini, asisten pribadi aku ini sering bawa koper gitu kan. Udah gitu, kayak pramugari gitu. Sebenarnya dari situ. Akhirnya ya udah, teteh kata yang tim aku namanya Adam tuh, gimana kalau dia pakein baju pramugari aja teh gitu kan. Jadi teteh naik turun dibukain gitu gitu kan. Nah alhamdulillah tuh rame dan itu tuh banyak campaign gitu kak, endorsan, dan mereka pasti minta bukain pintu bawa pramugari. Mobil aku yang dihujat, bukan dihujat sih ya, aku sebutnya kayak dikatain ambulan, dikatain mobil desa gitu. Jadi aku kayak ngerubah mindset orang sih, yang biasanya kayak mungkin dibukain tuh kan harus mobilnya mewah gitu, kayak gimana. Terus owner itu mungkin harus owner yang wow kayak rakyat tajir melintir gitu. Tapi menurut aku kan sebenarnya besar kecil usaha, kalau kita yang punya kita ownernya. Sebenarnya bener aja kan. Iya nggak salah ya kan. Jadi kamu dirubah ya, kalau biasanya kelihatannya harus yang wow yang punya asisten, ini ya tetap aja kamu dengan gayamu juga bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi arahnya lebih kayak jadi komedi ya. Komedi gitu. Membalikkan pikiran ini orang aja sih biar beda dan belum ada gitu kak. Dan ternyata itu responnya banyak. Banyak pokoknya itu. Akhirnya tuh banyak, lumayan ada banyak kerjaan lah ya gitu kan, campaign masuk. Yang pasti dia minta kayak briefnya tuh kayak gitu, bukain mobil, turun lah gitu gaya. Gitu. Itu lah ceritanya. Nah terus kan kamu juga nyanyi kan, emang belajar nyanyi ya? Belajar nyanyi. Sebenarnya sebelum jadi konten kreator pun memang aku kan dulu sering nyanyi, tapi memang aku nggak solo karir, kayak band, terus berduet gitu. Dan itu konten lain lagi tuh tadinya tuh, cover lagu tuh konten beda lagi. Beda, kalau konten itu sebenarnya tuh aku taruh di YouTube dulu kak. Mungkin 5-6 udah lama, awal-awal YouTube deh kak itu. Makanya tuh banyak lagu yang miss karena aku ngerekamnya pakai HP gitu. Lagu yang miss tuh maksudnya gimana? Kan itu di komen tuh kayaknya lagu kemana, musiknya ke Depok, ininya ke Citayam, ke Rangkas Bitung kali gitu. Ada tuh rame lagi, diambil dari YouTube, di-share di TikTok. Sama orang lain tapi bukan orang lain, bukan aku. Jadi kalau kamu yang di TikTok itu mulai kontennya yang owner itu? Owner. Terus jadi orang nyari-nyari nih kontennya apa lagi, ketemulah di YouTube kamu. Iya, setelah naik owner nih, ibu owner, mereka kepo nyari, Nat ini ternyata ibu owner begini, lagunya ini gitu, dicari kulik, nggak tahu mereka dapat dari mana itu pokoknya. Gitu. Nah, kalau boleh tanya nih, kan kamu akhirnya lebih ke arah konten kreator ya, walaupun juga punya kafe. Nah, di antara pendapatan kamu nih, kalau boleh tahu perbandingan dari punya kafe, pendapatan dari kafe, di dunia hiburan sama pendapatan dari konten kreator, lebih banyak dan lebih enak yang mana? Semuanya enak sih gitu. Lebih gede yang mana tapi berasanya?
Ya, alhamdulillah semuanya juga oke Yang lah. mana? Yang mana aku bingung. Kan aku nggak nanyain jumlah, cuma lebih gede yang mana akhirnya. Kadang kan kalau bisnis ini nggak mungkin stabil, ada naik turun. Kalau lagi naik sih alhamdulillah besar. Kayak kemarin tuh banyak yang bergabung di franchise aku. Sapel Kerapal tuh dia jenisnya street food. Itu udah ada 10 yang franchise. Itu berarti lagi ini kan oke, lumayan. Karena kan sekali franchise-nya juga lumayan gitu. Nah, kalau lagi banyak campaign ya dari konten kreator juga oke. Nah, sekarang alhamdulillah banyak job nyanyi, alhamdulillah juga oke. Jadi disyukuri, dinikmati, dan dijalani. Dibandingin sama kamu di dunia hiburan kemarin, ini kan berarti kan 3 ini kamu usaha sendiri ya, kamu bangun sendiri kan. Iya. Kalau kemarin kan kamu kerja sama orang nih, syuting apa segala macam. Dari secara uang, secara waktu lebih enak yang mana? Lebih enak sekarang. Jadi kalau menurut aku tuh konten kreator tuh kayak lebih fleksibel aja. Jadi kayak benar-benar aku gitu yang kayak kadang kalau konten kreator kan misalkan pekerjaan itu adalah kayak nggak, paling sih emang sih dikejar waktu, tapi yang nggak, misalkan nggak harus jam segini enggak. Jadi kayak misalkan nih paling kan jadwal tayangnya tanggal berapa misalkan ya. Nah, tapi tetap aku tiap hari ngonten. Oke. Jadi ritual hidup kamu sehari-hari itu ketika kamu bangun bisnis ini itu bangun jam berapa, ngapain aja, bikin planning apa aja kalau boleh disebutin. Bangun jam berapa biasanya? Misalkan alhamdulillah setelah Ramadan ini aku lebih bagus bangunnya, bangun pagi gitu kan Kak. Terus ya udah, karena sekarang jadi sering nyanyi, aku latihan vokal, latihan lagu-lagu. Habis itu setelah itu biasanya aku kayak gimana nih ngecek usaha gitu ya, by ini aja, by phone, by ini tanya-tanya gitu ya. Terus habis itu syuting konten. Terus ya udah bikin konten, terus udah sih itu aja. Jadi kan gak bilang setelah Ramadan ini udah bangun pagi. Emang biasanya bangun jam berapa? Siang. Kenapa? Karena aku tidurnya lumayan sampai malam. Sampai subuh. Kenapa? Ngapain? Habis sholat subuh baru aku tidur. Kenapa? Ngapain aja? Kadang malamnya itu dulu aku tuh aktif di live gitu Kak, di live jualan TikTok, jualan produk gitu Kak. Sekarang udah gak jualan lagi? Udah jarang aja sih Kak. Gitu. Alhamdulillah ya. Kamu tuh berarti emang orangnya ulet banget cari duitnya. Aku hobi emang. Dari kecil tuh? Atau dari umur berapa? Aku mah dari sekolah juga udah hobi banget. Aku mah walaupun sekolah aku mah jualan, kreditin, sampai guru-guru ngereditin ke aku. Oh gitu, kreditin apa? Kreditin apa aja aku jual, kosmetik, pakaian dan lain-lain dari zaman sekolah. Oh, bayarnya boleh nyicil tuh? Boleh nyicil. Jadi aku misalkan baru datang sekolah nih, itu anak-anak atau adik-adik orang-orang tuh, wow, udah datang hantu kredit gitu. Oh iya, lupa namanya hantu kredit. Jadi mereka udah pasti udah nyiapin duit tuh kan, kalau udah ada aku udah turun gitu kan dari masuk ke ini gitu udah pasti tuh. Karena aku seluruh sekolah hampir aku dagang gitu, hampir kredit ke aku gitu, beli ke aku. Kenapa kamu sampai jualan gitu? Apa emang butuh duit atau emang buat nambah-nambah uang saku aja atau gimana? Buat nambah-nambah dong. Jadi kayak menurut aku tuh ketika kita punya uang sendiri tuh lebih enak aja gitu. Jadi kayak nggak merepotkan. Dan juga aku juga waktu itu emang sekolahnya IPS sambil mengembangkan ilmu yang aku dapet. Karena kan IPS itu salah satunya ekonomi kan. Jadi kayak manajemen aku praktekin gitu Kak. Dari dulu emang aku udah suka. Makanya ketika sekarang pun aku di dunia bisnis, istilahnya aku udah lumayan mengerti gitu. Buat nambah-nambah aja karena kan menurut aku tuh kayak kalau orang kan dikasih orang tuanya ya udah segitu-gitu aja. Kalau kita dagang mau gimana pun aku bisa gitu kan. Ya, tetap bisa berkembang lagi gitu. Jadi udah bisa beli apa aja tuh dengan usaha kamu sendiri? Rumah ada? Alhamdulillah. Tanah? Alhamdulillah. Kafe? Itu beda-beda tuh ya, rumah, tanah, kafe beda lagi. Rumahnya ada berapa? Rumahnya sih baru satu kalau yang di Jakarta, di Bekasi. Tapi yang di kampung juga aku yang renovasi. Itu untuk orang tua? Itu aku yang renov, yang tadinya emang udah namanya rumah dulu kan, udah ini akhirnya aku renov. Terus ada tanah lagi di kampung atau di sini tanahnya? Di kampung ada, terus kebun. Jangan dibilangin ya. Alhamdulillah aja deh ya. Pokoknya cukup ya. Ya pokoknya alhamdulillah lah, itu usaha kamu itu untuk menunjukkan bahwa dari usaha kamu itu kamu bisa mengelola itu menjadi aset ya. Oke. Jadi sebenarnya tapi kalau ditanya cita-cita Loli itu sebenarnya pengen jadi apa sih gitu? Dulu tuh pengen ngapain sih? Ya semoga dengan menjadi Diva Mini Indonesia, dengan Diva Mini Indonesia, dengan menjadi konten kreator, dengan menjadi
dunia bisnis apapun, aku pengen bisa bermanfaat gitu, pengen bisa membahagiakan gitu. Membahagiakan siapa? Membahagiakan kedua orang tua, keluarga sekitar gitu Kak. Jadi memang impian aku kan sebenarnya pengen jadi penyanyi, ya kan yang aku bilang tadi Diva Mini Indonesia. Itu dari dulu pengen cita-citanya? Dari dulu. Dari umur berapa mulai punya cita-cita pengen jadi Diva Mini Indonesia? Sebenarnya kalau nyanyi dari sekolah aku udah sering nyanyi qasidah, panggil. Dulu tuh dipanggil lucu. Dikasih 10.000 lucu banget zaman dulu gitu, namanya qasidah kan, tau kan qasidah gitu. Jadi emang aku nikmatin prosesnya gitu. Jadi supaya aku ketika mendapatkan hal besar aku sangat bersyukur. Kenapa lucu? Kamu bilang kenapa lucu tadi? Ya karena ya kita happy aja gitu, walaupun dapatnya misalkan tidak besar, tapi kitanya ngejalaninnya happy bersama teman-teman. Karena kan kalau qasidah itu ada penabegen ini, kecres gitu. Kita jalan kaki berkilo-kilo dan hasilnya tuh 10.000 gitu. Tapi kitanya happy gitu. Jadi menurut aku tuh bahwa memang kita harus melalui proses itu gitu. Dan kamu nikmatin prosesnya ya. Oke, sampai sekarang juga ini kalau ditanya jadwal konser udah kemana aja? Panggalnya udah penuh banget. Alhamdulillah. Yang terjauh udah sampai mana nih yang booking? Apa namanya tuh? Aduh lupa, terus aku baca dulu ya. Udah di Papua katanya. Iya Papua. Tapi aku lupa Papuanya tadi mana? Bukan Papua sebenarnya apa? Itu baru satu. Nah ini besok tanggal 24 udah ada. Makassar. 25, 26 Di Makassar juga ada. Iya, Jayapura. Oh di Jayapura. Alhamdulillah Tangerang, Bekasi, Makassar. Gimana tuh rasanya? Apa Gila. Iya kamu bukan ini apanya? Ini Ridersnya apa aja kalau buat Loli? Ridersnya Apa? Kalau rider sih aku mah yang penting tuh ada yang anget-anget gitu ya. Misalkan di sebelum naik itu sebelum naik panggung. Terus ada buah-buah manja gitu kan. Mobilnya harus apa kendaraannya buat jemput kamu? Kendaraannya yang penting cukup untuk tim gitu yang besar lah gitu. Karena kan aku lumayan ya. Berapa orang sih kamu biasanya kalau keluar kota gitu? Kalau keluar kota kayak kalau tergantung kotanya mulai dari 4 sampai 7. 7 orang. Apa aja tuh editor, kameramen? Ya manajer, road manager. Terus road manager beda tuh. Beda. Oke, terus karena kan nanti dibantuin. ada asisten yang bawa koper, pramugari. Terus Kameramen tuh 4. Terus apalagi tuh ya? Orang tua kamu ada yang ikut? Enggak sih, paling kalau misalkan bawa mobil ayah, kalau berarti nggak bawa mobil ya berarti ayah nggak ikut. Itu cuma berempat nih. Iya serius. Kalau 7 berarti sama siapa lagi? Kalau yang di Jabodetabek itu aku biasanya 7. Kayak misalkan make up. Oh make up juga bawa di sini. Gitu terus. Banyak kan timnya 3 tim. Itu tim dia lebih banyak dari aku. Gimana sih? Ika kalau berapa tuh? Iya. Kalau lagi ya kalau keluar kota nggak sebanyak itu, kalau keluar kota berarti 4 ya gitu. Oh keluar biasa. Kalau di sini sih banyak karena kan deket ya. Paling itu mereka bisa bantuin. Jadi ini konser nyanyi ini udah kali keberapa nih keluar kotanya? Kalau konser setelah ini tuh setelah yang Coachella, setelah viral baru 4 kali Kak. Baru 4 kali. Kemarin pertama di Cinere, yang kedua di Cilegon. Oh itu luar kota ya Cinere? Enggak, Cinere mau nggak luar kota. Kan aku tanya yang sudah keluar kota naik pesawat itu udah berapa kali? Cilegon Kak. Oh Cilegon. Setelah menjadi ibu owner dan Coachella. Cirebon. Terus yang naik pesawat? Cilegon. Belum. Kalau setelah naik pesawat belum pernah nih? Belum. Baru besok nih naik ke Makassar sama ke Jayapura. Jadi biasanya kalau keluar kota tuh apa konten? Sebelum-sebelumnya? Iya konten gitu. Konten itu juga sampai keluar kota? Acara apa? Pas aku lumayan sih kemarin ke KL aku ada visit ini restoran gitu. Wih, sampai diundang yang pakai KL. Iya, karena kan ada rekan aku di KL, jadi dia rekan. Hah? Rekan. Jadi dia punya teman gitu, punya restoran, jadi udah aku review gitu, aku visit. Ih keren banget loh. Doain lo konser di sana, amin. Sedang diproses. Jadi kamu follower kamu juga banyak tuh yang dari Malaysia? Alhamdulillah, sepertinya ada gitu, lumayan ya. Manja, cantik gitu.
Nah, ini kan juga ya konser-konser ini kan berawalnya dari itu, netizen nyari-nyari kamu, ternyata menemukan kamu cover, salah satunya cover lagu Matahari, ya kan. Terus lagu Matahari itu dibikin back sound, bikin konten juga tuh anak TikTok ya, seolah-olah lagi war tiket Loli konser. Awalnya mereka kayak juga netizen seperti itu. Ya awalnya tanggal 32 Kak, yang nggak ada tanggal 22. Sampai orang nanya Kak, Min 32. Lalu konser di mana? Kalau aku mau ngabarin apa sih gue? Aku aja nggak tahu Kak. Jadi kayak aku taunya dari teman, dari orang. Enggak, gue bilang tapi doain aja. Itu aku pas Ramadan Kak. Aku tuh nggak expect bakal seperti ini. Soalnya ini kan setelah habis Lebaran, berkah Ramadan ya kali, masya Allah. Ya Allah. Jadi berawal dari bercandaan netizen, ternyata menjadi kenyataan. Benar. Okay. Dan juga bahkan ada kan yang bilangnya, iya Loli kapan konser, nanti aku siap sedia nimpukin gitu kan. Malah itu dijadiin gimmick ya. Jadi tiket dijual harga 99.000, udah termasuk makan dan udah termasuk kerikilnya. Include batu kerikil. Tapi kerikilnya tuh kerikil permen. Coklat. Itu ide siapa? Dari popreknya, dari penyelenggaranya. Karena tahu ada yang komen mau nimpukin kamu kerikil. Nah ini juga menarik nih, bahwa ada jenis batu-batuan yang dilarang untuk digunakan untuk menimpuk ya. Salah satunya tuh batu kerikil, ini nggak boleh. Batu apung juga nggak boleh. Batu bata juga nggak boleh. Batu ginjal. Batu gamping nggak boleh. Batu gunung, batu karang, pokoknya yang boleh hanya batu yang dikasih sama paketnya itu tadi. Dan ini udah berapa kali kamu berarti udah konser? Juga tuh. Oh ada rundown, kita baca rundownnya ya. Oh ini Loli Cafe April 32. Ini yang bikin netizen nih. Rundown, tiket redemption booth, merchandise booth, open main gate, entrance to concert area, show start, opening dance, Loli Cafe X Cimoy. Collabnya sama Cimoy. Loli Cafe langsung nyanyi Matahariku remix version. Terus kemudian featuring Jeno NCT. Terus ada lagi featuring Mayang. Ada lagi horror version. Ending stage Loli Cafe featuring duo Chipmunks. Kamu lihat nggak ini? Lihat kan? Apa respon kamu lihat? Aku love. Kamu like? Aku like. Responnya ya sih, menurut aku kan semua pasti akan ada hikmahnya ya. Jadi ya udah aku nanggepinnya bercanda aja, lucu-lucuan aja. Awalnya kayak ya udah dibiarin aja gitu. Enggak, itu kan ya udah lucu-lucuan. Tapi ada nggak sih perasaan yang gini amat sih gitu? Ada nggak? Enggak. Jujur. Enggak, ya udah gitu. Aku mah tipikalnya nggak yang dipikirin banget. Ya udahin aja sih gitu. Akhirnya terkabul ya, Masya Allah. Karena kan itu baik juga menurut aku kan, konser, tur beberapa negara, ya emang cita-cita kan, semua juga mengidamkan. Diaminkan saja. Gitu. Dan ini juga yang bikin netizen nih. Netizen itu bukan aku Kak. Loli Cafe mini konser Jakarta International Stadium loh. Iya kan, amin. Ya kan, jenis batu yang dianjurkan. Ada fans club, ada fansnya. Ada fans clubnya kamu? Lumutans. Loli Unyu Imut fans. Itu netizen. Lumutans. Loli Unyu, Imut fans. Lumutan. Itu netizen. Kalau aslinya masyarakat Loli ML. Oh. Iya nama fansnya. Lucuan Lumutan belum ada. Masyarakat Loli juga belum ada kan, masyarakat Loli. Ininya anggotanya lebih banyak. Nama fansnya kalau Lumutan juga lucu sih ya. Apa tadi Lumutan artinya? Loli Unyu Imut fans. Lumutan. Iya, juga sih. Ide kalian ini emang cemerlang semua guys. Cemerlang, terima kasih loh untuk ide-idenya buat Loli. Dan itu semua langsung ditangkap oleh Loli dan kemudian langsung set melejit ya. Terima kasih. Ini ibaratnya kamu dilemparin kerikil, kamu tumpuk kerikilnya untuk kamu naik ke atas. Betul. Gitu gak sih? Iya betul sekali itu. Kapan kamu merasa bahwa ini nih hidup kamu mulai semakin bersinar tuh, momentumnya inget nggak kapan itu? Pertama setelah menjadi ibu owner, yang ibu owner Loli Cafe, itu udah ngerasa kayak Masya Allah juga gitu kan. Karena rame juga tuh lumayan gitu kan, sempat kayak diundang, rame deh di dunia pertiktokan, persosmedan. Nah alhamdulillahnya di puncak itu nih yang sekarang ini nih, yang Ramadan ini, Ramadan 2024 ini, Masya Allah. Apa yang terjadi di bulan Ramadan? Apa yang kamu lakukan sih? Amalan-amalan apa gitu? Masya Allah. Alhamdulillah memang sih aku kayak sama Ramadan ini kayak
sholat sunnah gitu, tahajud. Terus kayak paginya itu aku sholat qobliyah subuh, kayak gitu. Terus ya udah amalan-amalan yang memang apa ya semuanya sholat sunnah gitu kak, gitu kak. Terus pokoknya ya aku apapun aku curhatin gitu. Aku suka lah karena aku nggak tidur semalaman daripada aku melakukan hal-hal yang maksudnya kayak kurang bermanfaat. Mending aku isi dengan kayak sholat. Dan kamu curhatin semua ke Allah? Semua Allah aku curhatin malam-malam. Apa sih yang kamu curhatin kalau boleh tahu? Apa keresahanmu pada saat itu apa? Ya kayak ya Allah misalnya apa namanya ya kan kita kayak di dunia ini sementara gitu, pengennya tuh kita ya Allah di hidup kita ini ada banyak hal yang baik bermanfaat, intinya kayak yang aku sering bilang. Terus aku pengen ngebahagiain kedua orang tua karena kan banyak juga yang menaruh kebahagiaan atau ini di aku gitu ya, entah keluarga aku, entah tim aku dan sekelilingku gitu, kayak apa namanya. Terus pengen juga kayak misalkan membalikan underestimate, terus membuktikan bahwa Loli atau teman-teman semua yang juga memiliki keistimewaan ini bisa bahagia, bisa juga sukses gitu kan. Kayak gitu, Loli akan berusaha sedaya mampu Loli. Istilahnya Loli usaha apapun akan Loli lakukan ya Allah gitu. Tapi Loli yakin satu saat nanti Allah akan derajat Loli entah itu kapan. Sekarang Loli fokusnya berjuang, berusaha, belajar, gali potensi diri kayak gitu. Terus kalau memang sekarang belum, mungkin usaha Loli belum, ya Allah tolong tunjukin kayak gitu, tolong bimbing ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang kurang baik semoga Loli bisa, kadang kan mungkin menjadi penghambat itu macam-macam ya kak. Mungkin dari hal-hal yang kita lakukan belum baik, makanya Loli sampai berhijab gitu kan. Karena kan hijab juga adalah kewajiban muslim gitu. Dengan berhijab juga kita melindungi diri kita dari nggak pacaran gitu. Dengan aku nggak pacaran juga. Gitu. Nah ini soal kamu berhijab, kan kamu berhijab mulai di tahun 2023 ya, di awal 2023. Awal pergantian tahun. Pergantian tahun. Ini kan kamu belum pernah menceritakan ini secara gamblang gitu ya. Apa sih yang membuat kamu ya masih apa ya kayak ragu gitu untuk menceritakan proses kamu gitu? Ya pasti setiap proses tuh istimewa buat setiap orang. Iya, karena aku nggak mau menceritakan kesedihan aja sih, makanya aku kayak yang pasti intinya tuh kayak aku pengen lebih mendekatkan diri sama Allah, pengen disayang sama Allah, karena kan semua ini milik Allah. Jadi menurut aku Allah akan memberikan apapun kalau kitanya juga beriman dan bertakwa. Apa gitu, harapan kamu dan kamu berhijab tuh apa yang berubah dalam hidup kamu? Ya istilahnya aku bisa dunia pun tercapai, akhirat pun tercapai gitu kak. Jadi kayak selain itu juga kan aku juga kayak kita tuh kadang pengen pasangan yang baik, tapi diri kita juga belum baik. Nah makanya aku kadang ada nanti dia udah nikah. Nah berarti kalau ketika udah nikah berarti kita berhijabnya karena orang lain. Nah, aku tuh nggak mau, makanya aku sebelum nikah pun aku udah berhijrah gitu. Jadi emang benar-benar aku kayak lillahi ta'ala. Jadi kesedihan ini soal apa? Ya kesedihan ya saya bukan kesedihan ya, kadang memang hidayah itu kan kita nggak tahu kapan datangnya. Terus kasih kayak ketika aku harus memulai lagi dari nol gitu, aku pengen dengan versi aku yang baru, pengen menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Apa gitu. Momentumnya apa? Pada saat itu ada kamu sedang menghadapi apa? Atau kamu sedang berada di titik apa? Ya di titik kehidupan yang memang tidak baik-baik saja. Secara apa? Secara hati? Secara ekonomi? Ya, secara hati dan gitu deh gitu. Secara hati? Apa kamu dikecewakan orang? Ya ini gitu deh pokoknya. Gitu intinya secara itu yang nggak bisa. Pada saat kamu hati, apa yang kamu rasakan sih di hati ini? Apa namanya? Intinya menurut aku ya itu ya gini, semua terkadang gini hal yang memang kita gini, ketika kekecewaan, kesedihan yang datang itu tidak itu pasti suatu saat itu akan diganti dengan kebahagiaan seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin aku sedang kecewa, sedih gitu kan, apa namanya,
Terus apa namanya, aku harus yakin nih misalkan bahwa satu-satu aku akan mendapatkan kebahagiaan itu, tapi dengan akunya juga harus berubah menjadi lebih baik supaya juga aku mendapatkan kebahagiaannya juga dengan cara yang baik gitu. Kebahagiaan ini apa? Pasangan? Ya entah dalam pasangan, entah dalam kehidupan, entah dalam rezeki, entah dalam lingkungan, apa namanya ya, hal semua gitu. Semua sebelumnya kamu merasa bahwa yang dulu itu kamu, kekecewaan kamu tuh kamu belum mendapatkan apa yang cocok? Apa yang cocok? Yang bukan gini, isinya aku setelah kehilangan intinya gitu kan, perpisahan, kehilangan dan lain-lain gitu kan, yang mungkin tidak akan disangka sebelumnya tiba-tiba terjadi. Nah terus ya udah akhirnya di situ kan otomatis kayak ngerasa semuanya wow sudah berhenti, ini udah berakhir gitu. Nah di situ aku harus mulai bangkit lagi, aku harus memulai lagi, aku harus. Nah di saat itu tuh aku meyakinkan diri, ketika kalau aku gagal, kalau aku tidak, kalau aku enggak kalau aku berhenti, aku gagal, bagaimana orang-orang yang berharap, bagaimana orang di sekeliling aku yang pengen aku sukses, salah satunya kedua orang tua aku. Nah di situ aku bangkit kembali, aku susun lagi, aku rangkai lagi, dimulai lagi. Alhamdulillah ternyata apa namanya, itu adalah bagian perjalanan hidup aku yang memang harus aku lalui. Apa namanya, sebelum aku harus lalui itu supaya aku juga mendapatkan hal yang baik. Itu aku harus ternyata itu adalah. Ya itu harus yang kamu lewati. Iya itu harus aku lewati. Tapi pada saat itu kamu secara manusia hancur, kecewa banget, sedih, sampai ingin mengakhiri hidup. Kalau itu sih nggak sih kayak aku kan, karena pokoknya aku tuh kayak pada saat itu aku tahajud, pokoknya semuanya aku serahin sama Allah, apa sama Allah gitu. Sedih banget. Tapi aku serahin sama Allah, jadi sehingga pokoknya pada saat itu aku dekatin Sang Pencipta, makanya supaya Allah juga dekat-dekatannya ke hal yang baik. Makanya aku kayak aku aku bertemu dengan teman hijrah juga gitu kan. Aku ikut pengajian Kak Edis gitu. Ada kemarahan juga di situ. Pada saat itu ada kemarahan. Ya namanya manusiawi ya kan. Apa yang kamu keselin pada saat itu? Apa yang kamu apa nih gitu? Apa yang paling keresahan kamu pada saat itu tuh apa? Kehilangan iya, kecewa iya, sedih ya, terpuruk ya. Ya pokoknya kayak kayak hal yang tidak pernah terpikirkan lah yang tidak terjadi gitu. Tapi keluarga. Kamu dibohongin? Enggak juga sih, tapi keluarga aku dan keselingku tuh menguatkan aku bahwa apa namanya, mungkin ini yang terbaik. Jadi ada kata-kata yang menguatkan aku, ini yang terbaik. Justru ini adalah awal dengan versi Loli yang baru, versi Loli yang lebih baik. Kamu berat sekali menceritakan itu. Kenapa? Masih sedih banget ketika. Nggak bisa aja, nggak mau aku, nggak mau aja sih kayak. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau aja karena kan lebih banyak nikmat dari Allah yang baik-baik daripada hal kayak gitu. Jadi aku pengennya mensyukuri, menikmati hal-hal yang baik yang Allah kasih. Berapa lama tuh kamu proses bersedih sampai akhirnya kamu berproses sampai bisa bangkit? Berapa lama kamu terpuruk? Mungkin sampai berapa lama ya? Ya setahun kali gitu, lupa aku. Lama juga ya? Iya berbulan-bulan, setahun mungkin. Karena up and down. Masih bisa kerja tuh, masih. Karena kan itu aku bilang ketika aku nggak boleh nyerah karena aku harus banyak yang harus aku bahagiakan gitu. Itu yang menjadi aku harus terus bangkit. Kamu melihat bahwa itu nggak nyangka bahwa itu bisa terjadi gitu kan? Iya. Jadi dari pelajaran itu ke depannya selain tadi kamu perbaiki diri, apalagi yang menjadi pelajaran kamu sehingga itu tidak lagi akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi hal-hal yang tadinya kamu nggak sangka? Apa? Hal apa Kak? Ya ini kan kamu bilang ini kamu nggak nyangka ini terjadi gitu kan? Kan ya oke itu udah terjadi. Kan kita belajar dari pengalaman supaya itu tidak terjadi lagi. Gitu. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu lakukan supaya yang itu yang nggak enak itu nggak terjadi lagi gitu. Tadi kan kamu memperbaiki diri itu satu. Ya tidak nggak ngulangin lagi. Apalagi? Terus memperbaiki diri, lebih mendekatkan dengan Allah juga karena kan apa namanya. Kalau ayahku selalu bilang semuanya ini sudah kehendak Allah gitu kan. Jadi Loli sebelumnya kamu kurang mendekatkan diri sama Allah?
bukan kurang mendekat sih, kayak belum berhijab juga kan Kak. Aku kayak masih seksi gitu Kak. Jadi kayak kalau sekarang kan aku udah berhijab gitu. Jadi kayak aku pengennya tuh ya maksudnya ya lebih ke arah yang lebih baik aja Kak gitu. Supaya kayak misalkan yang tadinya mungkin ya banyak beribadah aja gitu, beribadah sama Allah, berdoa gitu. Jadi dengan kamu berhijab, menggunakan baju yang lebih tertutup, kamu berharap terhindar dari apa aja? Ya kan aku juga nggak pacaran gitu Kak. Jadi kayak ya misalkan yang tadinya mungkin kita ya mungkin ya bukannya aku ini ya, kayak intinya hal-hal yang kurang baik ya aku sedikitnya aku maaf ya Kak, aku coba tinggalkan gitu, gitu Kak. Jadi sekarang tuh kayak aku belajar kajian-kajian, aku sering datang ke kajian kayak gitu. Sekarang sudah bisa melewati itu? Udah. Tapi kalau keinget-inget masih suka sedih? Iya, makanya nggak mau nginget gitu. Jadi aku nggak mau. Jadi kayak aku sekarang tahu bahwa ternyata memang itu adalah hal yang baik, hal yang terbaik dari Allah. Pada saat itu mungkin aku menyalahkan, tapi ternyata semua ini adalah kehendak Allah dan ini yang terbaik dari Allah. Masya Allah, terima kasih Allah gitu. Allah bukakan pintu rezeki lebih lebar lagi. Kamu dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Okay. Ada postingan kamu juga ya nih, kita baca nih postingannya ya, bunyinya adalah bukan nggak mikirin cinta atau tidak ingin buru-buru menikah, tapi lebih ke harus siap semuanya dulu, karena kasus perceraian itu kebanyakan karena ekonomi atau finansial. Jadi buat laki-laki bekerja mapan itu harus diusahakan, bukan karena tidak menerima apa adanya. Oh tidak, lebih ke berpikir menikah itu ibadah yang sangat panjang. Jadi kalau hanya sekedar nafsu atau cinta aja, jangan menikah. Menikahlah memang karena sudah siap dalam segala hal, karena nantinya kita akan habiskan waktu bersama pasangan lebih banyak daripada bersama orang tua. Iya. Kamu nulis ini pada saat ini lagi apa? Kenapa kamu menulis ini? Ya lagi ya itu juga sebuah pesan. Jadi kayak misalkan ketika mungkin orang yang mau mendekati aku juga kayak berarti Loli ini mencari yang serius, nggak mau pacaran. Terus juga aku menunjukkan dengan sisi kerja kerasku. Aku aja bekerja keras dan aku struggle untuk hidup aku. Aku pengen juga pasangan aku juga struggle untuk hidupnya, dan juga hidup kita bersama, sama-sama belajar agama, belajar mencari rezeki bersama, belajar membahagiakan bersama, kayak gitu Kak. Udah ketemu orangnya? Mudah-mudahan ini yang terbaik dari Allah juga, sedang sama-sama berdoa, sama-sama berjuang. Okay. Ya berarti satu harapan kamu dapat yang seiman, beriman gitu ya, dan juga mau bekerja dan berusaha bersama. Betul. Yang kamu hindarin tuh cowok yang model apa? Cowok yang temperamental. Iya, karena kan kita setiap hari sama dia takutnya tuh kayak kita kan pengen menikah ini tujuannya surga. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang memang kitanya juga tidak bahagia, atau di sini bukan kita pengen punya pasangan yang selalu membahagiakan, bukan. Maksudnya kayak pengennya tuh yang memang dia juga tahu atau ilmu menikah. Jadi supaya kita juga tujuan kita surga, kita hari-hari kita tuh jadi diisi dengan hal-hal baik, kayak misalkan aku belajar bahwa aku menyediakan makanan itu udah sebuah pahala, aku cium tangan dia, begitupun dia paham agama gitu, dia juga belajar juga gitu. Jadi kan enak kitanya ngejalaninnya bahwa dia sikap begini tuh nggak boleh loh gitu. Jadi menjadi teman ibadah. Iya. Apalagi satu, nggak boleh kasar, tahu ilmu penikah, ya paham agama. Apalagi yang nggak akan ya, kalau yang ini nggak deh jauh-jauh tuh, apalagi pasti nggak mau. Yang selingkuh. Iya, aku pengen aku menjadi ratu di istana aku. Pernah ketemu laki-laki yang, karena kamu kerja, kamu punya duit, pernah ketemu orang-orang yang deketin kamu hanya untuk memanfaatkan kamu nggak? Enggak sih. enggak sih, aku nggak pernah bilang itu memanfaatkan, tapi mungkin lebih saling aja gitu. Karena memang kita kan, kalau memang ada hal yang baik yang bisa diambil, ya boleh gitu. Gitu aja sih Kak. Oke, nggak ada lagi nih cowok-cowok yang tadi yang selingkuh dijauhin. Apalagi laki yang ada model kayak gini kan? Kasar. Iya, itu aku nggak mau. Sama yang aku pengen yang bekerja keras. Yang kerja keras. Iya, struggle ya. Jadi, berjuang. Bukan yang gampang nyerah ya? Iya, aku mungkin kalau kaya kita bisa, kalau kaya kan itu bonus ya, itu juga bisa kayak. Tapi yang penting tuh dia bekerja dan mau bekerja gitu, mau berusaha, mau kita ayo ngebangun bareng-bareng gitu. Okay. Ini Loli sebagai
sebagai perempuan gitu, ada nggak sih keresahan juga untuk bisa menemukan pasangan yang tepat, atau kapan sih gitu bisa menemukan pasangan yang tepat yang bisa menerima kamu apa adanya dan keluarganya gitu? Iya. Dan keluarga kamu maksudnya. Ada sih nggak keresahan itu? Ada nggak? Udah pasti ada. Makanya itu kadang itu yang selalu aku pinta di malam aku, kayak ya Allah ya berikan yang terbaik gitu kan. Jadi aku makanya itu juga salah satu doa aku, curhat aku sama Allah juga gitu. Aku juga nggak mau kayak kalau aku terlalu kayak kenapa sih belum, takutnya kan terlalu, jadi kayak aku bilangnya ya Allah kalau memang belum, tolong berikan Allah juga kesabaran gitu. Takutnya kalau minta terburu-buru nantinya malah belum pas waktunya, tapi Loli maksa juga endingnya nggak baik gitu. Ada keresahan gitu? Ada keresahan. Pernah ada punya pengalaman yang mengecewakan, misalnya ketemu orang yang memandang kamu rendah atau sebelah mata atau apa sih, atau kamu yang ngerasa sebagai perempuan kamu merasa kayak bermacam-macam gitu. Iya udah pasti sih, kayak misalkan kayak kemarin-kemarin kan kayak bisa putus segala macam gitu. Ya kan macam-macam tuh, kalau misalkan gimana ya Kak, kalau aku sih kalau aku bisa kalau emang udahan ya udah, tapi rata-rata tuh mereka kalau misalkan udahan nih Kak, tapi rata-rata tuh hubungan aku tuh baik, jadi aku nggak berantem. Jadi memang kita putusnya tuh baik-baik gitu, yang kemarin-kemarin ya Kak gitu. Jadi kayak lebih yang aku justru lebih harus pengennya tuh mantan aku juga kayak mengupgrade juga Kak. Jadi kayak aku nggak yang musuhan, tapi juga nggak balikan, tapi yuk semangat gitu, terus semangat gitu untuk terus mengupgrade gitu. Ya, tapi apa pengalaman yang ya sebagai perempuan atau mungkin ada pernah gitu, ada orang yang memandang atau pernyataan atau perilaku yang buat kamu tuh itu sebenarnya menyakitkan gitu, yang nggak menyenangkan, ada? Ya kadang-kadang juga sih kayak apa karena aku ini aku dia gitu pasti kan gitu kan. Aku kadang-kadang suka ngerasa gitu juga, tapi cuman tapi enggak, aku berpikir lagi toh sakit hati juga enggak aku aja orang cantik, kaya, independen dan lain juga banyak. Jadi aku nggak mau nggak nyalahin ke fisik. Jadi memang mungkin ya udah pasti semua ngerasain namanya sedih, bahagia itu perputaran. Patah hati juga. Iya, jadi nggak kebahagiaan bukan milik si cantik gitu. Intinya di situ aku nggak mau menyalahkan. Jadi semua orang berhak bahagia, semua orang punya kesempatan, dan yang kamu lakukan adalah justru memperbaiki diri kamu. Betul, mengupgrade, belajar. Makanya kadang-kadang nih aku juga pengen ngebuktiin, pengen memperlihatkan bahwa jangan kita berfokus dengan kespesialan kita atau keistimewaan yang lo dikasih ini, tapi ini tuh kadang ada orang tuh kayak ya udah dikasih udah gitu. Justru menurut aku tuh ayo lebih semangat lagi gitu kan. Kita juga semua berhak menikmati hidup, berhak bahagia, berhak meraih mimpi. Jadi impian juga nggak harus dia buat orang yang sempurna, tapi semua orang juga berhak untuk mendapatkan impian masing-masing. Jadi jangan menganggap kondisi apapun kita itu menjadi pembatasan. Tapi justru menjadi peluang lagi. Semua orang ya berkesempatan yang sama. Betul. Asal ada usahanya. Asal ada usaha, berdoa. Termasuk dalam hal mendapatkan pasangan dan cinta. Wah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, hubungan kamu sama Pak Dodi itu apa? Ya berteman lah Kak, berteman itu tuh kayak aku kan sering sama Mayang nih, jadi kayak berpartner sama Mayang. Nah kan Mayang ini sering sama Dedi, ya udah akhirnya tuh sering gitu berteman baik aja. Cuma netizen suka lucu. Ya kamu nggak pernah digoda-godain sama Pak Dodi? Enggak lah, sebelum enggak tuh Dedi mah ya kali enggak lah. Dedi mah ya dia mah malah kayak kan aku juga seumuran almarhum ya gitu, jadi kayak nggak pernah nggak ada sedikit. Jadi dianggap kayak anaknya kamu gitu. Soalnya kan akrab banget gitu ya kan? Iya. akrab sebagai teman berpartner gitu kan. Sering pergi bareng gitu ke Malaysia, apa itu ya, ada kerjaan bareng sama Mayang gitu. Jadi ya bareng akhirnya kan ramean. Fokusnya aja ke kita berdua, Pak, itu ramean banget. Ada yang lainnya juga, yang pas ke Turki juga ada Kak Cinta Penelope, Kak Niki Tirta, Kak Dis Adelia. Rame-rame. Kesana kita berdua gitu honeymoon kali ya.
Tapi ya, jadi terbuka, banyak teman, banyak kegiatan. Iya. Jadi pacar kamu tuh di Malaysia? Entertainnya bukan pacar sih, aku nggak pacaran ya. Iya, jadi apa dong itu namanya? Apa ya namanya? Lebih ke sedang berjuang bersama lah, memulai semua berusaha, berdoa bersama. Ketemu di mana itu? Kalau ketemunya udah lama, cuman tuh mulai dekatnya pas aku ke sana. Kamu juga kan berhijabnya pada saat kamu di Malaysia kan? Ya itu belum, sebenarnya itu belum ketemu berhijab. Ya, belum ketemu dia. Belum. Tapi udah berhijab. Belum ada kata-kata mau ini. serius mau penjajakan gitu, belum ada. Belum. Itu mah emang aku hijrah ya pengen udah mungkin ya hidayah dari Allah gitu. Kenapa di Malaysia? Apanya? Itu mulai berhijab. Ya karena tahun baruannya di sana kan. Jadi kayak aku apa nih, kayak kita memulai yang baru tuh apa gitu. Nah, aku mulai dengan perubahan. Aku menjadi melakukan kewajiban aku sebagai wanita muslim. Salah satunya berhijrah. Jadi beli kerudungnya apa di sana? Enggak sih, udah aku bawa. Udah bawa. Ya, aku udah niat nih, udah niat nih. Aku pokoknya jadi supaya aku teringat gitu Kak. Kan kadang-kadang kayak Kak Jin nanya nih, "Loli kapan hijrahnya?" Kalau aku berikan momen tuh, aku udah bisa ngejelasinnya. Di tahun baru 2022 menuju 2023. Jadi kamu ada tanggalnya. Di konsep. Di konsep kreator ya. Apa di konsep. Tapi pergerakan hati untuk ke arah sana itu udah lama. Sebelumnya udah. Cuman aku lebih memantapkan lagi karena keraguan, takutnya gini. Orang tuh ragu Kak, kadang nanti dua di muka lagi gitu Kak. Jadi kayak itu yang bikin aku aku nggak bakal buka lagi karena orang yang ragu, jadi aku nggak boleh sampai ragu. Dulu tuh kamu sering pakai baju seksi, kenapa sih? Emang itu konsep ya, juga atau emang kamu suka? Ya namanya juga dulu ya emang yang menurut aku pantas, lucu gitu kan. Terus ya emang aku kan badannya kecil, mungil gitu ya kan. Jadi otomatis kalau aku pakainya yang gombrang kan. Iya, pasti kan aku yang mini dress, mini sesuai. Iya, dulu kita pernah undang ya dulu ya. Iya, karena dulu aku sering ketemu Kakak Penny. Dulu tuh sama Ben juga pernah kalau nggak salah. Sama siapa? Ben aku di Baba Ben kalau nggak salah pernah. Berapa bandnya ya? Rumpi. Oh ya, Bocok. Iya. Sama itu juga pernah. Itu yang kamu bawa ke Rumpi itu cowok siapa? Temen aja itu mah. Temen. Itu bukan mantan? Bukan. Temen aja Kak. Kan waktu itu mau nikah sama itu? Akan berita yang buat aku mah enggak. Bukan waktu itu ada adegan suruh tatap-tatapan. Kan tiba-tiba itu ya. Itu konten mungkin pada saat itu. Alhamdulillah gitu. Intinya berteman kayak itu dia. Teman aja Kak. Aku kayak orang Medan lama-lama ini. Berteman aja Kak. Gitu. Konten mungkin gimana sih? Konten apa mungkin? Konten itu tuh dulu apa ya? Berteman aja Kak, berteman. Nggak ada hubungan Kak. Berteman. Juan Dipa kan? Iya, Juan Dipa. Berteman aja. Oke, jadi kalau sekarang 3 hal menggambarkan seorang Loli owner itu apa? 3 hal yang menggambarkan kamu, Loli. 1. Aku yang menggambarkan. Iya, kamu menggambarkan diri kamu 1. Sekarang. Nah, contohnya apa ya Kak? Misalnya kalau aku menggambarkan diri aku tuh mandiri, terus orang yang seneng belajar misalnya gitu, atau orang yang introvert gitu. Kamu apa? Kalau aku tuh kayak, ya aku sekarang kayak lebih kuat. Ya, terus lebih semangat menjalani hari-hari gitu sekarang. Udah berdamai. Terus yang ketiga, apa ya? Ya lebih sibuk. Menggambarkan diri sendiri gitu. Ya gitu lah, dia lebih semangat hari-hari gitu kan. Ya lebih pengen banyak belajar juga sih memang. Baik. Loli terima kasih banyak ya udah berbagi cerita ya. Tapi ya itu bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa merasakan bahagia, untuk merasakan sukses, untuk bisa mencapai apa yang dia cita-citakan gitu. Ya nggak usah melihat apa yang menurut pendapat orang mungkin kurang ini, kurang itu. Tapi ya usaha aja dulu. Betul. Tanpa harus merasa ngelihat, aduh kayaknya aku belum ini, aku kurang ini, aku belum ini gitu, enggak ya. Mau maju aja. Iya, terus apa yang dilakukan hari ini tuh kalau memang hasilnya nggak didapat hari ini, mungkin untuk masa depan. Gitu. Contohnya aku itu cover lagu itu lagu lama sebenarnya. Tapi
viralnya sekarang gitu. Pada saat itu mungkin kayak ngapain sih? Aku enggak pikir aku. Pokoknya setiap hari aku melakukan apapun, aku di pikiran aku tuh pokoknya apa yang aku lakukan hari ini tuh itu untuk masa depan aku gitu. Makanya aku melakukan hal-hal yang harus positif, harus baik gitu. Jadi nggak usah dipikir bahwa hasilnya harus instan akan besok atau apa. Kita nggak pernah tahu. Itu lagi kembali bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dan proses itu ya terus aja jalanin, nggak usah nunggu atau nggak usah berharap kok nggak sukses sih, kok nggak sukses gitu. Enggak, udah jalanin aja. Jalan aja terus berusaha. Jangan diam, action. Jangan diam. Jangan diam, pokoknya action setiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Masya Allah. Loli, terima kasih banyak. Terima kasih ya Penny. Silakan diminum, makan juga. Ada gula-gula. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita Loli, gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.